Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back to Govil Global Oasis Virtual Learning. Nah, how are you today, guys? Hopefully you are in a good situation, in a good condition, and always be healthy. Don't forget to always stay at home, tetap di rumah because of in this pandemic. Karena dalam pandemi ini we have to always keep ourselves in a safe situation. Jadi dalam pandemi seperti ini kita harus menjaga diri kita selalu dalam situasi yang paling aman. Jadi yang paling aman adalah stay at home, tetap tinggal di rumah. Jadi ketika keluar silahkan keluar seperlunya saja. Oke, sambil belajar di rumah di sini ya. Oke, we will continue our lesson. Kita lanjut ke materi kita. And for this video, untuk video ini we will discuss about offer and suggest. Jadi offer itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah menawarkan, kalau suggest artinya adalah memberikan saran. Jadi kita nanti belajar bersama-sama bagaimana cara memberikan tawaran dan bagaimana cara memberikan saran di sini. Tetapi seperti biasa, untuk yang belum subscribe silahkan kalian tekan tombol subscribe-nya, serta jangan lupa aktifkan untuk notifikasi loncengnya agar kalian selalu update video-video terbaru yang kita rilis. Oke, kita langsung ke materi kita aja di sini ya. Oke, nah offer and suggest di sini. Yang pertama, poin pertama yang akan kita bahas di sini adalah how to offer something. Jadi bagaimana cara kita untuk menawarkan sesuatu. Jadi menawarkan sesuatu, yang namanya menawarkan itu it can be in a form of thing, bisa dalam bentuk barang or service ataupun jasa di sini. Ya, untuk dua-duanya memang kita sama ya untuk cara untuk menyampaikannya di sini. Ada 4 poin pokok di sini yang saya deskripsikan, yang saya sebutkan di sini. At first point is kita menggunakan rumus dalam bentuk would you like to plus noun atau would you like to plus to plus infinitive. Jadi infinitive ini sendiri artinya adalah kata kerja pertama ya, ini ya infinitive ya. Oke, kita ambil contoh di sini untuk yang plus noun, misalnya would you like a coffee? Ya, artinya adalah apakah kamu mau kopi atau maukah kamu kopi, itu maksudnya. Kemudian ketika kita menggunakan infinitif dalam bentuk kata kerja, would you like to go with me? Ya, jadi akankah atau maukah kamu pergi bersama saya? Itu kan menawarkan di situ ya. Oke, kemudian yang kedua, boleh menggunakan can atau may, kemudian I ditambah dengan kata yang ingin disampaikan. Jadi kata yang disampaikan ini pun biasanya menggunakan kata kerja pertama di sini ya. Di contohnya, can I help you? May I take the chair for you? Ya. Kalaupun misalnya pengen menggunakan selain kata kerja, itu bisa disisipkan dengan kata be di sini. Nah, tapi kebetulan tidak saya tulis di sini ya. Misalnya, can I be with you? Atau may I be with you, atau artinya adalah bolehkah atau bisakah saya bersama denganmu. Nah, itu kan bukan kata kerja ya. Jadi ketika bukan kata kerja, setelah I ini silahkan disisipkan dengan be, tetapi ketika menggunakan kata kerja langsung ditulis dengan kata kerja pertamanya. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan rumus do you want me to bla bla bla. Ya, artinya sama juga sih, menawarkan juga. Ini contohnya, do you want me to keep your file? Ini apakah kamu menginginkan untuk menyimpan filemu? Kemudian yang kedua, do you want me to accompany you? Apakah kamu ingin saya menemanimu? Itu kan juga sebuah tawaran, itu ya, menawarkan. Kemudian yang keempat, ini ada beberapa ekspresi yang mungkin tidak termasuk dalam rumus tetapi sering kita dengar ya. Contohnya, would you like me to help you? Atau do you want a coffee? Itu kan sama. Jadi yang paling sederhana memang ini ya, kita menggunakan kata do you want to. Kalau kita bacanya cepat bisa kita pakai kata you want to, juan ya. Do you want a coffee or do you want a coffee? Sama di sini. Oke, ini cara bagaimana kita untuk menawarkan sesuatu. Kemudian setelah memberikan tawaran, tentu saja ada responnya di sini. Jadi ada responnya. Yang pertama ketika menerima tawaran di sini. Jadi ketika menerima tawaran itu secara kasar ya, secara kasar itu kita mengucapkan kata ya atau kata yes gitu ya. Itu yang paling sederhana sih sebenarnya. Tapi ada beberapa expressions yang bisa kalian gunakan di sini untuk menerima tawaran, seperti yes, I'd love to, sir, thanks, atau yes, please, thank you, that's very kind of you, that would be very nice, dan seterusnya. Intinya ketika accepting offer atau menerima tawaran itu ada kata yes atau ada kata iya, itu sudah menerima itu ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk declining
atau menolak an offer. Jadi ketika menerima yes, kalau menolak tentu ada kata no ini. Tetapi ketika kita bilang no itu kan kelihatannya terlalu kasar itu ya. Jadi kita buat kalimat yang lebih halus, lebih sopan, tetapi intinya menolak ini. Yang pertama ada thank you for your kindness but bla bla bla. Terima kasih atas kebaikanmu tetapi titik. Nah, itu kan menolak ya. Jadi sudah diucapkan terima kasih atas kebaikannya tetapi secara halus ditolak. Kemudian yang kedua, I'm sorry I can't. Jadi maaf saya nggak bisa ya. Kemudian yang ketiga, I'd love to but saya pengen juga sih tetapi titik gitu ya. No but thank you for the offer. Tidak, tetapi terima kasih untuk penawarannya gitu ya. Jadi ini mungkin dari keempat ini yang paling sopan itu kita ambil yang satu ya, yang paling sopan. Kemudian yang ketiga ini juga sopan. Kemudian yang keempat ini ya sedikit kurang sopan ya. Kalau yang kedua ini mungkin kurang tidak sopan sekali ya. I'm sorry I can't gitu kan. Maaf saya nggak bisa gitu. Tetapi ketika kita menggunakan ekspresi ini betul semua memang tidak ada salahnya. Cuman kita untuk etisnya itu ya, atau tingkat kesopanannya itu memang yang berbeda. Karena dalam bahasa Inggris sendiri itu berbeda dengan bahasa Jawa ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu kita mengenal seperti basa ngoko, kromo, inggil dan seterusnya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita tidak mengenal itu. Jadi penggunaan bahasa basi seperti ini yang mungkin membuat kalimat itu menjadi lebih sopan. Nah, kita lanjut ke next material setelah accepting offer, declining offer. Kita masuk to how to give suggestions. Ini bagaimana cara kita memberikan saran gitu. Berikan saran. Ada 6 poin di sini yang saya berikan. Yang pertama kita menggunakan rumus you should plus verb 1. Ini yang the simplest ya. Jadi yang paling sederhana di sini. Contohnya you should see the doctor. Kamu harus bertemu dokter atau memeriksakan diri ke dokter. See di sini artinya bukan melihat ya, walaupun arti secara harfiah itu melihat, tapi ketika konteksnya ada kata doctor artinya bertemu atau memeriksa di sini. Kemudian yang kedua menggunakan menggunakan kalimat why don't you bla 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 ya. Contohnya why don't you try to come again misalnya. Itu kenapa kamu nggak mencoba untuk datang lagi gitu. Itu artinya sama, memberikan suggestion atau memberikan saran di situ ya. Kemudian yang ketiga how about plus verb ing atau noun di sini. Jadi kalau you should ini yang pertama kita menggunakan kata kerja pertama. Tapi ketika kita menggunakan how about ini diikuti dengan kata kerja ing atau noun. Noun artinya adalah kata benda di sini. Contohnya, how about watching the video? Jadi bagaimana kalau nonton video aja gitu. Kemudian atau yang kedua ketika menggunakan how about some meatballs for lunch. Ini kan meatballs itu kata benda ya. Jadi bagaimana kalau beberapa bakso untuk makan siang, artinya adalah bagaimana kalau makan siang menggunakan bakso itu maksudnya. Dan yang keempat untuk memberikan suggestion ya. What about plus verb ing atau noun ini hampir sama 3 dan juga 4 ini ya. What about going to cinema? What about coffee for drink? Hampir sama sih 3 sama 4. Dan yang kelima ini seperti kalimat pengandaian ini ya, kalimat pengandaian atau conditional sentence tipe yang kedua di sini. If I were you, I would bla bla bla. Jadi jika saya menjadi kamu, saya akan titik-titik gitu. Nah, were di sini mungkin ada yang ingin protes ini loh. Sir, kenapa kok pakainya were nggak pakai was? Saya kan pakainya was. Iya, itu ketika dalam kondisi normal, tetapi ketika kita menggunakan conditional sentence terutama tipe yang kedua, semua to be yang digunakan adalah were, tidak menggunakan was di sini. Nah, ini contohnya. If I were you, I will accept that offer. Jadi, jika saya menjadi kamu, saya akan menerima tawaran itu. Ini juga bisa digunakan sebagai saran ya, walaupun sebenarnya itu adalah kalimat pengandaian di sini ya. Kemudian yang keenam ini yang sederhana lagi ya, ada kata let's artinya adalah mari gitu. Let's pedal the bike, mari kita ontel sepedanya gitu ya. Itu adalah sebuah saran juga di sana. Walaupun let's artinya juga terkadang berupa ajakan gitu ya. Tapi untuk konteksnya memang antara ajakan di sini dengan saran tuh hampir sama di sini. Jadi let's ini bisa kita masukkan atau bisa kita kategorikan sebagai saran di sini. Kemudian untuk responnya di sini sama seperti accepting an offer. Jadi ketika accepting suggestion pun intinya adalah kata ya atau yes. Nah, tetapi ini ada beberapa kalimat yang lebih bagus di sini ya. Yang pertama bisa menggunakan sounds great, sounds good to me, that's good idea, okay, dan seterusnya. Ini adalah langkah-langkah bagaimana cara menerima saran.
Kemudian, nah ini untuk declining suggestion-nya atau menolak sarannya di sini. Yang pertama bisa menggunakan maybe some other time atau I would, we would better not, jadi ya menolaknya. Jadi maybe some other time artinya adalah mungkin waktu-waktu nanti ya, waktu-waktu yang nanti atau waktu setelah inilah. Kemudian yang kedua, I would, we would better not ya. Jadi lebih baik kita tidak itu. Kemudian yang ketiga, I don't think it's good idea. Saya pikir ini bukan ide yang bagus. Kemudian yang keempat, I'm not sure about that. Saya nggak yakin tentang itu. Jadi ketika 4 kalimat ini itu maksudnya adalah menolak suggestion atau menolak saran, tetapi secara halus ya, tidak ada kata no, I don't want gitu. Sebenarnya boleh juga sih seperti itu ya, tetapi ya memang itu tadi tingkat kesopanannya atau politeness-nya itu yang sangat kurang sekali. Oke, well, saya kira cukup dulu di sini ya tentang offer and suggest. Ini sangat sederhana sekali. Jadi kalau offer intinya adalah menawarkan sesuatu, kalau suggest adalah memberi saran. Kemudian cara menolak dan juga menerimanya tadi sudah kita share, kita bahas sama-sama di sini. Saya kira cukup sekian dulu. Jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe ya, karena kita insya Allah rutin untuk memberikan informasi dan pembelajaran mengenai bahasa Inggris. Apalagi dalam pandemi seperti ini, we have to stay at home, kita harus tinggal di rumah, we have to do something produktif, kita harus melakukan sesuatu yang produktif. Oke? I think enough for this meeting. Thank you very much for your attention. See you on the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.